Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Selamat malam, Pak. Malam. Selamat Oke, malam. Alhamdulillah malam ini kita akan memulai kegiatan bimbel intensif ya, part 2. Di mana materi kita malam ini adalah membahas tentang SJT atau Situational Judgment Test gitu ya. Pada hari ini Jumat 10 November 2023 dengan pemateri saya sendiri, Pak M. Tajudin Nur. Saya ucapkan selamat bergabung, terima kasih sudah bergabung kembali di bimbel ini di bagian 2 ini, yang mana sebelumnya juga kami sudah membuka di minggu yang lalu itu bimbel bagian 1. Nah, mungkin sebagian ada di sini, ada juga sebagian yang baru bergabung. Sebelum kita memasuki kegiatan malam hari ini, ada komitmen kita bersama. Yang pertama yaitu sebaiknya disarankan untuk menyalakan kamera. Akan tetapi jika dengan kendala mungkin tidak menyalakan, ya tidak apa-apa. Kemudian mematikan mic ketika sedang tidak berbicara, sebaiknya mic-nya di mute dulu supaya suara-suara tidak masuk ke dalam ruang Zoom ini. Kemudian hadir seutuhnya Bapak Ibu. Di sini maksudnya bisa hadir dari awal sampai selesai kegiatan nanti. Jadi bisa memahami apa yang kami sampaikan. Kemudian hargai waktu bersama Bapak Ibu. Waktu ini akan kita mulai dari sekarang hingga nanti jam 22 WITA atau 21 WIB. Itu maksimal jam segitu kita akan sudah menyetop kegiatan ini. Karena durasi kita sekitar 90 menit. Kemudian buat catatan, jika ada hal penting bisa dicatat Bapak Ibu. Kemudian tidak merekam kegiatan ini karena dari pihak bimbel sudah merekamnya. Kemudian maksimalkan chat ini ketika ingin menjawab pertanyaan bisa nanti diketik di chatnya. Kemudian klik raise hand ini ketika ingin menyampaikan sesuatu atau bertanya. Kemudian gangguan teknis juga suatu waktu bisa saja terjadi ya. Jadi harap dimaklumi kalau seandainya nanti Bapak Ibu ada yang terlempar dari Zoom atau bahkan saya gitu ya. Mohon maklumnya. Nanti dalam beberapa saat kalau bisa gabung kembali. Nah, yang terpenting itu juga kita saling menghargai Bapak Ibu, saling ini ya, memberikan komentar positif dan menghindari hal-hal komentar yang negatif gitu Bapak Ibu ya. Sehingga jalannya kegiatan ini bisa berjalan dengan lancar. Kemudian hari ini juga bertepatan dengan 10 November 2023 yaitu Hari Pahlawan Nasional. Nah, jadi apa makna dari Hari Pahlawan ini? Kita sebagai pejuang ya. Pahlawan sebagai panutan kita. Nah, apa yang bisa kita panuti dari pahlawan tersebut? Yaitu kegigihannya, semangatnya. Nah, Bapak Ibu juga sebagai pejuang P3K gitu ya. Jangan menyerah, jangan mudah asa, penuh semangat untuk menghadapi tes ini. Ini sebuah pantun pembuka dari kami. Beli pisang ke pasar pagi. Pulangnya beli Indomie. Selamat datang sahabat inspirasi. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Pergi ke toko beli ATK. Mampir ke warung beli telur asin. Selamat datang pejuang P3K. Semoga berhasil jadi ASN. Ya, ini Bapak Ibu, Amin. mudahan Bapak Ibu Amin. hari ini saya rasa semangatnya luar biasa dengan para berkorban gitu ya mau mendaftar. Ini menunjukkan semangat yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan kelulusan gitu Bapak Ibu ya. Jadi mulai sekarang persiapkan diri.
Nah, ini tips lulus P3K. Yang pertama itu apa? Berdoa. Kita mempunyai Tuhan ya, masing-masing sesuai dengan agama kita, keyakinan kita. Marilah kita berdoa agar setiap langkah itu mendapatkan rahmat dan ridhonya. Kemudian yang kedua, persiapkan diri dengan mempelajari materi P3K. Bapak Ibu yang bimbel khusus ini tentunya materinya seputar SJT dan Mansoswan, manajerial, sosial kultural, dan wawancara. Inilah Bapak Ibu yang perlu didalami lagi. Kemudian ikut kelompok belajar atau bimbingan belajar. Ini bagus, dengan kelompok belajar ini kita bisa sharing, belajar bersama, sehingga timbul motivasi kita. Kemudian yang keempat, perbanyak literasi lewat e-book atau buku. Nanti kami akan bagikan Bapak Ibu. Materi malam ini akan dibagikan di grup. Nah, mungkin juga pembahasannya kita terbatas waktu. Nanti Bapak Ibu selebihnya belajar mandiri. Karena di e-book yang kami bagikan ini sudah lengkap dari soal, kemudian kunci jawaban, dan pembahasan. Nah, nanti contoh-contoh soalnya akan saya paparkan malam ini ya. Mungkin 15 soal gitu ya, atau 20 soal tergantung waktu kita nanti gitu ya. Jadi Bapak Ibu selebihnya tolong Bapak Ibu belajar, nanti e-booknya di-download, di-print, dibaca ya, belajar. Maksimalkan usaha dalam bulan ini, fokuskan untuk menghadapi tes ini. Hal-hal yang lain yang kurang penting kita kesampingkan dulu ya. Fokuskan dulu untuk tes ini. Kemudian yang kelima, berlatih simulasi soal atau tryout. Nah, ini nanti di akhir kegiatan mungkin di tanggal 13 atau 14 kami akan mengadakan kembali tryout yang kedua khusus anggota bimbel. Kemudian seputar tentang soal, kisi-kisi soal. Nah, ini Bapak Ibu, kisi-kisi soal P3K. Tadi juga ada yang saya lihat yang nge-share yang sudah tes. Ternyata benar, soalnya itu SJT ya. Untuk P3 khusus itu SJT, bukan teknis ya. Ada yang sering bertanya kepada saya, Pak, itu ada kisi-kisi yang keluar tuh. Itu saya bilang untuk teknis gitu ya. Untuk teknis. Kalau khusus itu SJT nih. Ya, teknisnya SJT, penilaian situasi kerja sederhana. Di antara indikatornya mengukur kemampuan manajemen kelas, pengukuran etika profesional, menilai kemampuan berkomunikasi, resolusi konflik, memilih guru terbaik untuk P3K, efektif, beretika, berdampak positif. Kemudian SJT untuk mengukur calon guru AS dan P3K dalam menghadapi situasi dunia nyata yang mungkin mereka hadapi dalam pekerjaan mereka di sekolah. Nah, ini kebanyakan situasinya di sekolah atau di kelas dengan murid, itu intinya SJT. Kemudian kompetensi manajerial, ini besok malam insya Allah kita akan pelajari ini, pendalaman lagi, mengenai integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, dan mengelola perubahan. Kemudian kompetensi sosial kultural, sebanyak 20 soal kepekaan terhadap perbedaan, kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri, dan empati. Kemudian wawancara, integritas, dan moralitas meliputi aspek kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Inilah nanti seputar kisi-kisi dari apa yang akan Bapak Ibu hadapi nanti. Nah, ini yang perlu dipersiapkan. Kita akan sudah masuk pembahasan ya malam ini mengenai SJT. Secara singkat saya paparkan dulu pengantar karena saya tidak langsung ke soal. Saya biasanya memberikan pengantar dulu gitu ya, memberikan persepsi dulu saat menyampaikan materi. Nah, seleksi P3K guru tahun ini berbeda dari tahun sebelumnya, di mana tahun lalu itu menyertakan observasi, tes observasi dari kepala sekolah, dari guru senior. Sekarang itu diganti dengan namanya SJT. SJT ini sebelumnya adalah observasi. Nah, yang sekarang ini SJT ini menggunakan CAT, komputer. Nah, jadi kita akan menghadapi soal-soal saja untuk mengukur kemampuan seorang ASN. Jadi SJT itu adalah penilaian situasi kerja.
Nah, menghadapi situasi tertentu dalam dunia kerja. Karena pekerjaan kita di sekolah berarti seputar sekolah, seputar siswa, inilah SJT. Nih, apa indikatornya? Yang pertama mengukur kemampuan manajemen kelas. Nah, kita bagaimana? Sebagai wali kelas khususnya ya. Nah, ataupun bukan wali kelas ya. Pokoknya guru, semua guru, ini SJT ini untuk semua guru. Kemudian pengukuran etika profesional, bagaimana seorang guru itu memiliki etika sikap yang baik gitu ya dalam pekerjaannya sebagai guru dan pengajar. Kemudian juga menilai kemampuan berkomunikasi. Kita harus juga mampu berkomunikasi. Itu baik dengan siswa, orang tua, rekan kerja, masyarakat, dan lain sebagainya. Ini. Kemudian resolusi konflik. Nah, kadang di sekolah itu ada konflik, baik dari internal gitu ya, maupun eksternal. Internal itu dengan siswa gitu ya. Kalau sudah eksternal tuh mungkin dengan masyarakat atau dengan orang tua, ini kadang ada saja permasalahan-permasalahan yang kita hadapi. Kemudian 5, memilih guru terbaik untuk P3K. Nah, memberikan cara objektif untuk menilai kemampuan dan kompetensi calon guru dalam menghadapi situasi dunia nyata dalam profesi mereka. Dengan menggunakan SJT, pihak seleksi dapat memilih guru-guru yang tidak hanya memiliki pengetahuan akademis yang baik, tapi juga keterampilan praktis yang diperlukan untuk menjadi guru yang efektif dan beretika. Inilah pentingnya SJT ini, mengetahui mana guru yang benar-benar mampu dan bisa menjadi ASN P3K gitu ya. Kita akan mulai berlatih soal-soal. Apakah suara saya masih terdengar, Bapak Ibu? Terdengar, Pak. Terdengar, Pak. Pak, Terdengar, jelas. Kedengeran, Sangat Bapak, jelas, jadi Pak. kurang jelas sedikit. Ya, Bu, kurang jelas. Ya, Sangat jelas, Bapak. Mungkin ada di jaringan, Jelas, Pak, Bu, ya. jelas. Di jaringannya, di wilayah tertentu yang sinyalnya lemah, ada kemungkinan mungkin menangkap siaran kami agak sedikit terputus, tapi nanti kami siapkan juga rekamannya melalui Zoom gitu ya. Kita akan berlatih Bapak Ibu soal-soal nanti maksimal kita di jam 22 WITA ya akan selesai. Ini soal-soal yang bagian kedua ya, yang mungkin tingkat kesulitannya lebih dari soal-soal yang sebelumnya. Nah, ini kita akan berlatih. Nanti Bapak Ibu silahkan nanti di kolom komentar ya memberikan jawabannya. Jangan lupa diberi nomornya. Jawabannya nomornya dulu baru jawabannya. Nanti kadang menumpuk ini nomor berapa gitu ya. Kasihkan nomor 1 apa B1 gitu ya. Menjawabnya nomor dulu baru optionnya. Langsung kita ke soal pertama. Nah, memanfaatkan game dalam pembelajaran. Dengan berkembangnya teknologi dan kecintaan siswa pada permainan, Anda mempertimbangkan untuk memasukkan elemen-elemen game ke dalam proses pembelajaran Anda. Bagaimana Anda akan mengimplementasikan pendekatan ini untuk meningkatkan keterlibatan dan pemahaman siswa. Nah, bagaimana? Pilihannya adalah A. Anda membiarkan siswa memilih game apapun yang mereka sukai dan bermain selama jam pelajaran tanpa pedoman. B. Anda mengintegrasikan permainan edukatif yang relevan dengan kurikulum ke dalam pelajaran Anda dan memberikan konteks sebelum memulainya. C. Anda mengadakan turnamen game di kelas tanpa hubungan dengan materi pelajaran. Atau D. Anda memberikan tugas kepada siswa untuk membuat game sederhana yang menggambarkan konsep pelajaran yang telah diajarkan. Atau E. Anda menggunakan game hanya sebagai reward setelah siswa menyelesaikan pekerjaan mereka tanpa ada relevansi edukatif. Nah, tuliskan jawaban di kolom komentar ya. Jadi SJT ini yang untuk formasi khusus ini kelebihannya SJT ini ada nilainya 1 sampai 5 itu ada nilainya. A, B, C, D, dan E ini ada poin masing-masing. Berbeda dengan teknis umum
itu kalau benar saja baru dapat nilai. Nah, makanya ini nilai lebih bagi Bapak Ibu yang formasi khusus. Nih, diprioritaskan gitu ya. Nah, tapi bersaing lagi tuh. Karena juga P3 ini banyak, maka bersaing juga dengan P3 lainnya. Oke. Kita akan lihat ke kolom komentar. Banyak sekali ya. Sudah rata-rata B. Maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Tapi saya bisa melihat siapa-siapa saja yang berkomentar di kolom chat ini. Rata-rata menjawab B. Nah, sekarang boleh satu orang memberikan komentar gitu ya. Tapi syaratnya raise hand terlebih dahulu. Yang mana duluan raise hand akan kita berikan kesempatan. Oke, bisa. Silahkan Bapak Ibu yang ingin memberi komentar yang sudah menjawab B tadi. Oke, silahkan. Ada? Silahkan Bapak Ibu kita berikan kesempatan. Kalau belum ada langsung saya bahas. Oke, kita tunggu. Hitungan 5. Oh ada. Nanan. Nanan. Ya, ini silahkan Ibu Nanan atau Bapak Nanan. Ya, Ya, silahkan Ibu. saya lebih memilih ke B, Pak. Apa alasannya Ibu memilih B? Itu mungkin yang kenapa memilih B? Karena menurut saya dengan berkembangnya teknologi, kita juga harus memadupadankan dengan kurikulum yang berlaku di sekolah kita. Jangan asal membiarkan anak-anak menggunakan game atau memainkan game tanpa ada hubungannya dengan kurikulum yang sekarang kita jalankan di sekolah. Begitu. Terima kasih Ibu Nanan ya. Kita cukupkan satu untuk setiap soal ya, karena kita juga mengefisiensikan waktunya. Nah, jadi B, tadi Ibu Nanan menjawab B karena alasan Ibu Nanan adalah intinya kurikulum. Nah, kita apapun, sesuatu apapun, itu hendaknya relevan dengan kurikulum. Nah, ini yang betul-betul sejalan gitu ya, tidak bertentangan. Oke. Kalau yang A ini kan membiarkan sesuka hatinya kan, ini kurang ini ya. Apalagi yang C itu ya, tanpa hubungan dengan materi pelajaran. Sebaiknya apapun itu, baik video pembelajaran, media tuh ada kaitannya dengan pelajaran dan kurikulum. Apalagi sini memberikan tugas atau memberikan game. Nah, sekarang kita cek untuk poinnya setiap ini ya. Nah, skor A itu memiliki poin 1, skor B itu memiliki poin 5. Ini betul berarti ya, yang B tadi yang menjawab B. Ini poin maksimal. Skor C itu mempunyai poin 2, skor D mempunyai poin 4. Nah, skor E memiliki poin 3. Nah, ini. Untuk penjelasannya, nah di sini ada lagi penjelasan yang lebih detail ya. Di sini opsi A bermain game tanpa pedoman, tanpa arahan atau pedoman, siswa mungkin terdistraksi dan tidak mendapatkan manfaat edukatif dari game. Nah ini. Kemudian opsi B ini yang terbaik, memilih bermain edukatif yang relevan dengan kurikulum dan memberikan konteks sebelumnya, dapat meningkatkan pemahaman siswa dan membuat pembelajaran menjadi lebih menarik. Opsi C, turnamen game. Meskipun turnamen mungkin meningkatkan antusiasme siswa, jika tidak ada relevansi dengan materi pelajaran, hal ini menjadi kontraproduktif. Opsi D, membuat game sederhana itu meminta siswa untuk membuat game mereka sendiri, dapat meningkatkan pemahaman konsep dan kreativitas mereka, sekaligus mengajarkan keterampilan praktis. Nah, ini juga poinnya 4 ya, tapi yang poin tertinggi tetap D. Opsi E, game sebagai reward, meskipun game dapat menjadi motivator yang baik, jika tidak relevansi edukatif, peluang untuk pembelajaran menjadi terbatas. Berdasarkan analisa tersebut, pendekatan yang paling direkomendasikan adalah menghadapi skenario di atas adalah opsi B, gitu ya. Oke, ini pembahasan ya. Ini ada yang raise hand, saya lihat Ibu Veronica, ada yang
Silahkan Ibu Pronika yang disampaikan. Belum ada terdengar ya? Oke. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Ini tentang skenario gangguan di kelas, masih juga berkaitan dengan SJT. Di tengah pelajaran, Anda menyadari bahwa beberapa siswa mulai tidak memperhatikan. Salah satu dari mereka sibuk berbicara dengan temannya, sementara yang lain terlihat asyik bermain ponsel. Perilaku ini mulai mengganggu konsentrasi siswa lain dan menghambat proses pembelajaran. Sebagai guru, langkah apa yang akan Anda ambil untuk mengatasi situasi tersebut? A. Menghentikan pelajaran dan menegur siswa yang bersangkutan di depan kelas. B. Mengabaikan perilaku tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa. C. Meminta siswa yang mengganggu untuk keluar dari kelas sampai mereka siap untuk berperilaku sesuai. D. Menyampaikan pengingat umum tentang aturan kelas dan harapan tanpa menunjuk siswa tertentu. E. Mengajak siswa yang mengganggu untuk berdiskusi secara pribadi setelah pelajaran berakhir. Nah, ini maksud saya tingkat soalnya lebih tinggi ya seperti ini ya. Kalau yang pertama tuh ya soalnya sedang-sedang aja. Kalau ini hampir ini ya, membuat kita berpikir lebih. Oke, silahkan. Oke, sorry, termute tadi ya. Termute. Sudah terdengar suara saya Bapak Ibu ya? Terdengar, Pak. Oke, rata-rata menjawab D nih. Rata menjawab D. Oke. Rata menjawab D. Silahkan, boleh Bapak Ibu berkomentar lagi. Nah, Pak Ilham. Silahkan Pak Ilham. Masih Pak Ilham, dibuka mic-nya Pak Ilham. Ya, Ya. terima kasih Pak. Ya, silakan. Saya memilih opsi A Pak. Mungkin menghentikan pembelajaran untuk sementara waktu dan menegur siswa yang bersangkutan di depan kelas Pak. Karena misalnya ketika pelajaran tetap dilanjutkan sementara siswa asik bermain HP, itu tidak kondusif Pak suasana kelas. Jadi menghentikan dulu pelajaran sementara waktu dan menegur siswa yang bermain HP Pak. Oke, terima kasih Pak Ilham. Berpendapat menghentikan pelajaran dan menegur siswa ya. Nah, jadi pelajarannya dihentikan dulu sementara waktu. Oke. Ini ada lagi juga Ibu Linara. Oke, mungkin punya jawaban yang berbeda. Silahkan Ibu. Baik Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya lebih memilih opsi yang D ya Pak, karena di dalam suatu kelas itu kita sudah membuat aturan kelas dan jika ada anak yang melanggar itu akan dikenakan sanksi tertentu. Dan jika misalkan kita menegur siswa secara langsung, siswa 1, 2, 3, 4, dan 5 itu tidak akan beres dalam satu pembelajaran gitu Bapak. Terima kasih Pak. Terima kasih Ibu Lina dan Pak Ilham ya, mempunyai jawaban yang berbeda. Mungkin dari segi perspektif yang berbeda, tapi kita tetap hargai jawaban apapun di SJT ini tetap ada poinnya. Nah, coba kita cek di sini untuk skornya dulu. Nah, untuk skor A itu mempunyai skor 2. B 1 karena mengabaikan, C itu 3, skor D 5, skor E 4. Nah, ini ternyata skor D yang paling tinggi ya. Jadi skor Pak Ilham tadi juga ada skornya. Ya, ini tidak ada yang salah kalau di SJT ini. Kita lihat sini pembahasannya.
Nah, ini pembahasannya Bapak Ibu. Opsi A, menegur di depan kelas. Meskipun ini bisa memberikan efek seketika, menegur siswa di depan kelas dapat memicu rasa malu dan perlawanan. Hal ini bisa memperburuk situasi daripada memperbaikinya. Ini bahasanya. Opsi B, mengabaikan perilaku. Mengabaikan perilaku yang mengganggu bisa memberi pesan bahwa perilaku tersebut dapat diterima, yang bisa mengundang lebih banyak gangguan di masa depan. Ini mengabaikan masalah daripada mengatasinya. Nah, kalau kita abaikan mereka bermain HP, ke depannya ya, oh nggak apa-apa ya, gitu. Kita main aja lagi. Nah, ini dari dari sudut pandang SCT ya. Oke. Kemudian C, mengeluarkan siswa. Ini mungkin efektif untuk segera menghilangkan gangguan, tetapi bisa membuat siswa tersebut terisolasi dan tidak mendapatkan manfaat dari pembelajaran. Juga tidak menyelesaikan akar masalah perilaku tersebut. Nah, kita harus berhati-hati. Ini walaupun itu ibaratnya keluar, nggak ada main lagi, tapi dampaknya bagi apa namanya psikologi siswa itu. Kemudian D, pengingat umum. Nah, ini tadi yang memiliki jawaban terbaik. Mengingatkan seluruh kelas tentang aturan tanpa menunjuk individu dapat meminimalkan rasa malu dan memperkuat ekspektasi tanpa konfrontasi langsung. Ini menunjukkan pengelolaan kelas yang efektif. Nah, ini yang diharapkan, pengelolaan kelas yang efektif. Kemudian opsi E, diskusi pribadi mengajak siswa yang mengganggu untuk berdiskusi secara pribadi, menunjukkan pendekatan yang peduli dan konstruktif. Ini memberikan kesempatan untuk memahami penyebab perilaku dan menemukan solusi tanpa memalukan siswa di depan publik. Ini opsi yang kedua, yang setelah tadi yang C, apa yang D. Berdasarkan analisis tersebut, opsi yang paling direkomendasikan dalam menghadapi skenario ini adalah opsi D. Ini yang direkomendasikan adalah D yang terbaik ya. Walaupun mungkin ada yang milih A ya, itu bisa saja ya dilakukan. Tapi kalau dalam SCT ini kita memilih yang tertinggi poinnya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu ya ke soal berikutnya. Soal ketiga, skenario kurangnya partisipasi siswa. Anda sedang mengajar topik yang cukup menantang dan memperhatikan bahwa sebagian besar siswa tampak enggan untuk berpartisipasi. Beberapa siswa tampak bingung, sementara yang lainnya tampak tidak tertarik atau malu untuk mengungkapkan pemikiran mereka. Sebagai guru, apa langkah yang akan Anda ambil untuk meningkatkan partisipasi dan memastikan pemahaman materi? A. Melanjutkan pelajaran seperti biasa, dengan asumsi siswa akan mengejar ketertinggalan dengan sendirinya. B. Mengganti topik pembahasan ke materi yang lebih ringan dan menghibur. C. Memecah kelas menjadi grup kecil dan memberikan tugas diskusi untuk mendorong interaksi. D. Menggunakan metode pengajaran yang berbeda, seperti permainan edukasi atau kuis untuk membangkitkan minat. E. Memberikan waktu tambahan di akhir kelas untuk siswa yang ingin bertanya atau membahas materi lebih lanjut. Nah, kalau soal hot seperti ini, semua jawaban itu positif, tapi kita mencari yang paling positif. Nah, itu. Silahkan Bapak Ibu di kolom komentar. Oke. Sudah ada beberapa yang menjawab D. Ini kasusnya adalah kurang partisipasi ya, kurang partisipasi. Kemungkinan itu kelasnya terlalu banyak gitu ya, kebanyakan. Jadi apa ya kayak rasa ini kok kurang pede atau apa. Nah, bagaimana situasinya gitu ya. Ini mungkin kalau di kelas itu nanti bagaimana langkah berikutnya. Nah, ini supaya anak tuh lebih ini ya, lebih aktif lagi. Oke, kita lihat ada yang menjawab C, ada yang menjawab D. Oke, ada dua ini. Sebenarnya dua-duanya ini baik ya. Nah, jadi mana nih yang paling baik itu aja sih. Silahkan Bapak Ibu ingin mengomentari, mungkin punya pendapat yang berbeda,
Yang jawab C mungkin ada alasannya. Yang D juga punya alasan sendiri. Walaupun juga poinnya yang nggak selisih 1 aja mungkin ya. Nanti yang soal ini juga akan kita try out-kan. Ada 90 ya soal SJT ini yang sudah kami siapkan. Tapi malam hari ini kami nggak bisa membahasnya semua. Paling 15 atau 20. Sisanya Bapak Ibu nanti baca sendiri sudah ada enak. Ada soalnya, ada kunci jawabannya, ada pembahasannya kayak tadi gitu. Saya ini nggak sebenarnya sebagai fasilitator aja ya, Bapak Ibu yang belajar sendiri. Di sini saya sebagai fasilitator ya. Bukan saya menggurui, tidak ya. Saya hanya memfasilitasi. Mungkin kemampuan kita kurang lebih saja, Bapak Ibu ya. Itu aja. Oke, kita lihat ada Ibu Santi Virgianti. Silahkan Ibu Santi. Ya, Pak. Ya. Saya mau menjawab D karena itu menggunakan metode pengajaran yang berbeda seperti permainan edukasi atau kuis untuk membangkitkan minat. Karena siswa yang kurang berminat, jadi saya mau mengganti metode pengajaran. Itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih. Ada perwakilan dari yang D. Sekarang yang C, ada nggak yang mewakili yang menjawab C? Boleh. Yang jawab C tadi. Siapa yang menjawab C? Boleh dah. Dengarkan juga. Nah, Ibu Meti Afan. Ya, silakan Ibu Meti. Sudah raise hand? Ibu Meti, silakan Ibu Meti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menurut saya jawabannya adalah C karena untuk memecahkan kelas menjadi grup kecil dan memberikan tugas diskusi untuk mendorong interaksi biar siswa itu lebih aktif di kelas dan lebih memahami materi tersebut. Terima kasih, Pak. Oh ya, mungkin dengan kelompok kecil tadi yang dulunya di kelas itu banyak, misalnya sampai 30, ketika kita buat 5 orang, mungkin nggak banyak, justru dia terlihat gitu ya. Oh ini nggak banyak, tinggal 5 orang, mau nggak mau dia harus aktif. Kalau terlalu banyak, kesempatannya lebih sedikit. Nah mungkin itu. Tapi di sini metode pengajaran juga bagus ya. Oke, langsung kita bahas aja. Yang mana sih poinnya? Nah, ternyata yang C itu 5, yang D itu 4. Nah, itu saya bilang, selisih 1 aja di sini. Selisihnya 1 aja. Jadi C dan D ini sama-sama bagusnya. Cuma yang paling direkomendasikan adalah yang C. Kita lihat pembahasannya. Nah, ini. Opsi A, lanjutkan seperti biasa, mengabaikan kurangnya partisipasi dapat melewatkan kesempatan untuk menangani masalah pemahaman dan keterlibatan siswa. Ini mungkin tidak membantu siswa yang membutuhkan bimbingan lebih lanjut. Kemudian opsi B yang mengganti topik tadi, meskipun ini bisa menjadi menarik secara sementara, mengganti topik bukan solusi jangka panjang untuk meningkatkan partisipasi dan pemahaman dalam topik yang sulit. Opsi C yang terbaik, menciptakan kelompok diskusi kecil dapat mendorong partisipasi yang lebih aktif, terutama bagi siswa yang malu berbicara di depan banyak orang. Ini juga memungkinkan untuk siswa untuk saling membantu dan belajar. Nah, di sini maksudnya kolaborasi gitu ya. Opsi D, metode pengajaran berbeda. Menggunakan metode yang lebih interaktif dan menarik seperti permainan atau kuis dapat meningkatkan keterlibatan dan membuat proses belajar lebih menyenangkan, membantu dalam memahami materi yang sulit. Opsi E, waktu tambahan menyediakan waktu tambahan bagi siswa untuk bertanya atau mendiskusikan materi terlebih lanjut adalah pendekatan yang baik, namun mungkin tidak cukup efektif untuk meningkatkan partisipasi selama kelas berlangsung. Nah, dari ini yang paling direkomendasikan adalah yang C, membuat grup diskusi kecil gitu ya. Nah, setelah itu yang D, metode pengajaran berbeda. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Nanti saya bacakan 5 dulu, nanti selanjutnya kalau ada yang ingin membaca boleh gitu ya. Oke, boleh. Kita silahkan juga kepada peserta. Di sini adalah skenario penanganan konflik di kelas. Nah, tadi kita di awal tadi ada melihat
salah satu indikator dari situ itu resolusi konflik. Nah, ini mungkin yang dimaksud nanti. Akan ada kasus-kasus konflik siswa seperti ini. Selama kegiatan kelompok, Anda menyadari bahwa dua siswa mulai berselisih paham dan argumen mereka semakin memanas. Situasi ini mulai mengganggu kelompok lain dan menghambat proses belajar. Sebagai guru, langkah apa yang akan Anda ambil untuk menyelesaikan konflik dan memastikan lingkungan belajar yang kondusif? A. Menghentikan kegiatan dan menyelesaikan konflik di depan kelas. B. Mengabaikan konflik tersebut dan berharap siswa dapat menyelesaikannya sendiri. C. Memisahkan kedua siswa dan melanjutkan kegiatan tanpa mereka. D. Mengundang kedua siswa untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalahnya dengan bantuan guru setelah kegiatan berakhir. E. Mengubah struktur kegiatan agar siswa lebih fokus pada tugas daripada konfliknya. Nah, ini kita sini sebagai guru itu sebagai ini, kalau ada kasus itu sebagai penengahnya kedua siswa itu. Bukan menyalahkan salah satu, tapi menjadi penengah dari permasalahan mereka. Tuh. Kita lihat jawabannya rata-rata menjawab D ya. Rata menjawab D. Oke, 4D, 4D. Ya, betul ya. Ada juga yang menjawab C. Oke. Menjawab C, ada C dan D nih. Oke, C dan D. Kita tunggu juga komentar ya dengan yang ingin berkomentar. Silahkan raise hand terlebih dahulu. Ibu. Ada Ibu Siti Asia dan Ibu Meti Pak. Apan. Silahkan, Ibu Siti Asia. Ya Pak, saya jawab Ya. C Pak. Karena ini kan soalnya lagi proses belajar ya Pak. Jadi otomatis saya akan memisahkan kedua dan melanjutkan kegiatan. Setelah berakhir kegiatan belajar, baru saya mengundang kedua siswa berdiskusi menyelesaikannya. Jadi option saya C, memisahkan terlebih dahulu, melanjutkan kegiatan, baru mengundang gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih. Yang menjawab D, silahkan yang menjawab D. Bu Meti Apan. Silahkan Ya, Ibu. terima kasih Pak. Nah, di soal itu kan berselisih paham antara teman satu dengan teman lain. Nah, dengan selisih paham itu menghambat proses pembelajaran. Nah, tindakan seorang guru menurut saya itu mengundang kedua siswa itu untuk berdiskusi dan menyelesaikan masalahnya dengan bantuan guru setelah kegiatan berakhir. Seperti itu Pak jawabannya. Terima kasih Pak. Terima kasih ya. Dua jawaban yang sama-sama bagus gitu ya. Cuma kita lihat lagi, nanti ada pembahasan setelah ini. Oke. Nih, skor A3, skor B1, skor C2, skor D5, skor E4. Nah, kita lihat pembahasannya. Nih. Opsi A, selesaikan di depan kelas. Menyelesaikan konflik di depan kelas dapat meredakan situasi seketika, tetapi bisa membuat siswa merasa malu atau dipermalukan, dan tidak menjamin konflik teratasi secara mendalam. Opsi B, abaikan konflik. Mengabaikan konflik mungkin membuat situasi semakin buruk dan dapat mempengaruhi siswa lain. Ini juga melewatkan kesempatan untuk mengajarkan keterampilan penyelesaian konflik. Opsi C, memisahkan siswa, dapat meredakan situasi sementara, namun tidak menangani akar masalah dan mencegah siswa belajar mengatasi konflik secara konstruktif. Nah, kemudian opsi D, setelah kegiatan, mengajak siswa untuk mendiskusikan masalah setelah kegiatan, memungkinkan penanganan yang lebih tenang dan pribadi, dan memberikan peluang bagi siswa untuk mempelajari cara menyelesaikan konflik. Kemudian opsi E, mengubah struktur kegiatan untuk mengalihkan perhatian dari konflik bisa efektif sementara, tetapi mungkin tidak menyelesaikan masalah utama. Berdasarkan analisis tersebut, opsi yang paling direkomendasikan adalah yang D. Gitu. Yang C tadi juga ada poinnya. Ya, di sini yang paling baik di sini adalah mendiskusikannya. Oke. Kita beralih ke soal berikutnya.
Soal nomor 5, skenario siswa yang tertinggal. Di kelas Anda ada seorang siswa yang tampak kesulitan mengikuti materi pembelajaran. Siswa ini sering tertinggal dalam diskusi dan tugas, dan tampaknya kurang percaya diri dibandingkan teman-temannya. Sebagai guru, strategi apa yang Anda akan terapkan untuk membantu siswa tersebut tanpa mengabaikan kebutuhan siswa lain di kelas? A. Memberikan tugas tambahan dan latihan untuk siswa tersebut setelah jam sekolah. B. Membuat program belajar individu yang disesuaikan dengan kecepatan dan gaya belajar siswa. C. Mengabaikan situasi tersebut dan berharap siswa akan mengejar ketertinggalan dengan sendirinya. Nah, kalau mengabaikan ini pasti poinnya rendah. 1 atau 2. D. Meminta siswa lain yang unggul untuk membantu siswa yang tertinggal dalam belajar. Atau E. Mengadakan sesi kelas remedial bagi siswa yang tertinggal tanpa mengganggu jadwal kelas reguler. Oke, silahkan Bapak Ibu jawabannya. Ada yang menjawab B. Ya, rata-rata menjawab B ya. Oke. Ada juga yang menjawab E. Bu Winda tadi. Ada B. Oke. Terakhir Ibu Maimunah menjawab B. Baik, Salamah B. Ilham E. Oke, ini dia Pak makanya Husni nih. E. Pak Husni E. Oke. Teguh B. Ada E, ada B. Oke. Remedial ini kalau menurut saya adalah ketika nilainya tidak mencapai KKM ya. Kalau di ini maksudnya yang ketinggalan pelajaran, temannya sudah sampai di mana dia masih lambat mengikutinya gitu. Nah, ketertinggalan maksudnya ketertinggalan mengikuti proses kegiatannya gitu ya. Itu ya maksudnya. Oke, langsung saja kita juga berikan kesempatan selama yang belum ya. Silahkan Bapak Ibu raise hand. Silahkan. 1 atau 2 orang yang ingin memberikan tanggapannya, yang menjawab B tadi atau yang menjawab E. Silahkan. Kita tunggu ya. Belum ada ya? Belum ada ini. Belum ada terlihat. Oke. Hitung sampai 5. Oke. Kalau tidak ada saya langsung bahas. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, belum ada. Oke. Langsung saya bahas aja. Ya, Pak Husni, Pak. Tanggapi yang E. Oh ya, silakan Pak Husin. Silakan, nggak kelihatan Pak tadi karena nggak raise hand ya Pak ya. Ya, lambat tadi ini masuk, Pak. Udah 5 soalnya nih. Baik, saya menanggapi kalau saya jawab E, mengadakan sesi kelas remedial bagi siswa yang tertinggal tanpa mengganggu jadwal kelas. Kalau menurut saya ini, karena ini adalah anak ini tertinggal sehingga perlu kita akan kembali ulang itu loh pembelajaran kita, terutama kita tentukan jadwal yang berbeda gitu atau di lain waktu gitu. Itu menurut saya, Pak. Atau menurut teman-teman yang lain bagaimana? Terima kasih. Oke ya. Terima kasih Pak Husni. Ini ada Ibu Baik Yuyun. Silakan Ibu juga Ya, ingin jawaban komentar. saya tadi diralat ya Pak. Tadinya milih E tapi saya pilih yang B sekarang. Soalnya kan seperti yang tadi yang opsi jawaban itu kita kasih siswa-siswi kita remedial karena dia itu nilainya di bawah KKM, Pak. Ya, kalau opsi soalnya seperti ini kita akan membuat program belajar individu sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar siswa. Oke, belajar Cukup, Pak. individu ya. Berarti belajar individu ini di luar dari pelajaran yang
reguler yang dilaksanakan di kelas. Iya. Nah, belajar individu ini bisa setelah pelajaran atau saat di bimbingan belajar gitu ya, memberikan pendampingan khusus kepada siswa yang mempunyai gaya belajar yang lambat gitu ya. Oke, ada 2 opsi. Langsung kita cek ya. Skor A itu memiliki poin 2, skor B itu memiliki poin 5, skor C memiliki poin 1. Nah, itu karena mengabaikan tadi poinnya 1. Nah, Bapak Ibu kalau ada kata mengabaikan itu jangan dipilih. Pasti poinnya 1. Skor D meminta siswa lain, kemudian skor E tadi 3. Kenapa skor 3? Karena remedial ini ada sebenarnya kata-kata remedi ini untuk siswa yang ulangannya itu di bawah dari KKM gitu ya. Kalau yang ini adalah ketinggalan pelajaran ya, bukan dari hasil nilai. Tapi kita hargai ini dapat juga nilai 3 gitu ya. Lumayan, tengah 3. Jadi kita bahas langsung opsi A tugas tambahan. Meskipun tugas tambahan bisa membantu, hal ini dapat menambah beban siswa dan tidak menjamin pemahaman yang lebih baik jika materi dasar belum dikuasai. Opsi B ini, program belajar individu, membuat program belajar yang disesuaikan dengan kebutuhan spesifik siswa adalah cara yang sangat efektif untuk membantu mereka tanpa mengganggu proses belajar siswa lain. Ini memungkinkan pendekatan yang lebih fokus dan personal. Ini ya, disarankan ya. Kemudian C, abaikan situasi ini tidak membantu siswa. Nah, dia juga berdampak negatif. Kemudian opsi D, meminta bantuan siswa lain yang unggul bisa bermanfaat, tapi mungkin tidak selalu menjamin pemahaman yang efektif karena siswa tersebut mungkin tidak memiliki keterampilan mengajar yang dibutuhkan. Ada taekwondo. Nah, katanya ayah bilang nggak bisa. Oke, ada suara ya. Ini langsung kita mute-kan aja. Mohon Bapak Ibu dikontrol mic-nya. Kemudian opsi E, kelas remedial. Mengadakan sesi remedial adalah pendekatan yang baik, namun mungkin tidak selalu praktis tergantung pada ketersediaan waktu siswa dan guru. Berdasarkan analisis tersebut, opsi yang paling direkomendasikan adalah B, karena memberikan pendekatan yang paling individual dan fokus untuk membantu siswa yang tertinggal tanpa mengabaikan siswa lain di kelas. Oke, ini diingat Bapak Ibu. Soal berikutnya. Oke, ini saya minta tolong kepada peserta yang ingin membacakan sekaligus menjawab. Silahkan. Soal ke-6. Ya Bapak Ibu. Raisen aja nggak apa-apa. Raisen yang sudah siap. Saya tunjuk aja nanti kalau nggak ada ini ya. Saya tunjuk. Ya udah saya Pak. Siapa? Sama siapa Bu? Saya Pak, Bu Siti Asia. Oh, Bu Siti Asia. Oke, silakan Ibu. Kalau nggak ada nggak apa-apa. Soal nomor 6, skenario siswa berkebutuhan khusus. Anda memiliki seorang siswa dengan disleksia di kelas Anda. Siswa ini sering mengalami kesulitan dalam membaca dan menulis, yang membuatnya tertinggal dalam berbagai kegiatan kelas. Sebagai guru, apa strategi yang akan Anda terapkan untuk mendukung siswa ini sambil memastikan bahwa kelas tetap inklusif bagi semua siswa? Saya jawab menggunakan alat manipulasi. Saya pilih option B, Pak, opsi B. Memberikan materi pelajaran dalam format audio atau visual yang lebih mudah diakses oleh siswa. Mungkin itu, Pak. Terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Asia. Sama-sama. Jawabannya saya mengecek juga di kolom komentar. Rata-rata menjawab B ya. Terakhir ini Ibu Ipah. Amaliyah. Oke. Langsung kita bahas aja. Langsung kita bahas. Berapa poinnya per opsi? Skor A itu 4. Nah, skor B 5. Skor C 2. Skor D 3. Skor E 1. Nah, kenapa di sini yang paling tinggi itu B ya? Memberikan materi pelajaran dalam format audio atau visual yang lebih mudah diakses. Nah,
Karena di sini mengalami disleksia, Kesulitan. ini kesusahan ya, kesulitan dalam membaca dan menulis. Menulis. Ini kita bisa berikan materi pelajaran dalam format audio, Visual. suara gitu ya, suara. Dan Visual, gambar. sesuatu yang lebih lihat berupa gambar. Ini jawaban yang baik. Disusul jawaban yang A, menggunakan teknologi khusus untuk membantu siswa dalam membaca dan menulis. Kita lihat pembahasannya lebih perjelas. Yang A itu penggunaan teknologi pendukung dapat sangat membantu siswa dengan disleksia, tetapi memungkinkan sumber daya dan pelatihan tambahan. Nah, ini jadi orang yang ingin menggunakan ini harus belajar dulu, orang yang ahli gitu khusus ya. Nah, masalah IT. Kemudian opsi B, menyediakan materi dalam format yang lebih mudah diakses oleh siswa dengan disleksia, seperti audio atau visual sangat membantu dan juga bermanfaat bagi siswa lain di kelas. Nih. Kemudian C, menempatkan siswa di kelas khusus dapat memberikan dukungan yang lebih intensif, tetapi bisa mengisolasi mereka dari teman sebaya dan kurang mendukung inklusivitas. Karena sekolah inklusi itu kan dalam kelas itu berbaur mereka, biar supaya bisa berteman dengan siswa yang lain. Kemudian yang D, memberikan waktu ekstra untuk tugas dan ujian adalah langkah penting, tapi tidak secara langsung menangani kesulitan yang dihadapi siswa dalam proses belajar. Opsi E, melibatkan orang tua, penting, namun mungkin tidak efektif jika tidak disertai dengan strategi pendukung lainnya di lingkungan sekolah. Jadi yang direkomendasikan adalah yang B, gitu ya. Hal berikutnya, boleh lagi, silakan. Yang ingin membaca soal nomor 7. Pak Ilham, ada Pak Ilham? Ada Pak. Ya, Pak Ilham. Ya. Soal nomor 7, skenario siswa introvert yang tidak aktif dan dalam diskusi kelas di kelas Anda. Ada seorang siswa yang sangat introvert. Siswa ini pintar dan berprestasi dalam pekerjaan tertulis. Tetapi sangat jarang berpartisipasi dalam diskusi kelas atau kegiatan kelompok. Sebagai guru, strategi apa yang Anda gunakan untuk mendorong partisipasi siswa ini tanpa membuatnya merasa tidak nyaman? A. Memaksa siswa untuk berpartisipasi dengan memberi mereka pertanyaan langsung di depan kelas. B. Mengatur sesi diskusi khusus di mana partisipasi siswa tersebut adalah syarat utama. C. Menciptakan kegiatan kelompok kecil di mana siswa merasa lebih nyaman untuk berbicara. D. Menghargai setiap bentuk partisipasi, tidak peduli seberapa kecil, dengan pujian atau poin tambahan. Mengabaikan kurangnya partisipasi, memahami bahwa ini adalah bagian dari kepribadian siswa. Jawabannya Pak Ilham? Yang paling positif ya, itu berarti pembelajaran itu membuat siswa merasa apa, gitu kan? C Pak. Ya, yang C, menciptakan kelompok kecil Pak ya? Iya. Oke. Jawaban yang lain saya lihat di kolom komentar. Rata-rata menjawab C ya. Rata-rata menjawab C juga nih. Oke. Yang ingin berkomentar juga untuk ini? Ada ya, oke. Terima kasih Pak Ilham. Kita langsung membahas ini ke poin A. Yang A itu 2, B1, skor C5. Nah, betul tadi 5. Skor D4, skor E3. Nah, di sini pembahasannya di sini yang A ini paksa partisipasi. Nah, kata-kata memaksa itu pasti kurang baik gitu ya. Diskusi khusus, meskipun niatnya baik, mengatur sesi diskusi khusus dengan fokus pada siswa tertentu dapat meningkatkan tekanan dan kecemasan bagi siswa introvert. Kemudian kelompok kecil, menciptakan kegiatan kelompok kecil dapat memberikan lingkungan yang lebih mendukung dan nyaman bagi siswa introvert untuk berpartisipasi. Nah, sangat disarankan
Karena dalam pembelajaran berdiferensiasi pun kita tuh membagi siswa ya, kelompok berdasarkan kelompok ya. Ada berdasarkan minatnya, berdasarkan apa? Kemampuan awalnya ya kan, banyak sekali metode-metode. Jadi kegiatan kelompok itu sebenarnya bagus daripada yang banyak gitu ya. Kemudian yang opsi D ini menghargai partisipasi, kemudian opsi ini mengabaikan, yang mengabaikan ini kurang baik. Nah, jadi yang paling baik itu adalah yang C gitu ya, mendorong partisipasi siswa dengan langkah kegiatan kelompok kecil. Oke. Soal berikutnya silahkan, ada lagi yang ingin membaca? Saya lihat dulu yang aktif kameranya ini, mungkin bisa saya minta ya, sudah aktif kamera. Ini mungkin Pak Wahyu atau Ibu Adelina ini. Saya lihat sudah boleh Ya, baik, Pak. Ya, Pak Wahyu, silakan Pak Wahyu. Nomor 8, skenario konflik antar siswa. Di kelas Anda, dua siswa sering terlibat dalam perdebatan yang panas terkait pendapat mereka tentang topik pelajaran. Situasi ini mulai mengganggu konsentrasi siswa lain dan menimbulkan suasana yang tidak nyaman di kelas. Sebagai guru, bagaimana Anda akan menyelesaikan konflik tersebut dan memulihkan kondisi belajar yang kondusif? A. Segera memisahkan kedua siswa dan menghukum mereka karena telah mengganggu kelas. B. Mengadakan sesi mediasi antara kedua siswa untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mereka. C. Mengabaikan konflik tersebut dan melanjutkan pelajaran seperti biasa, berharap situasi mereda sendiri. D. Melibatkan seluruh kelas dalam diskusi terbuka untuk membahas pentingnya menghargai pendapat orang lain. Dan E. Mengadakan konseling pribadi dengan kedua siswa untuk memahami penyebab konflik dan mencari solusi. Kalau di option apa di sini segera memisahkan kedua siswa dan menghukum, kan bentuknya tidak baik ya Pak kalau menghukum ya Pak. Ya, menghukum, mengabaikan itu pasti negatif. Ya, jadi yang option A kita ini abaikan dulu Pak, yang A salah berarti. Kalau yang B, mengadakan sesi mediasi antar kedua siswa untuk menyelesaikan perbedaan pendapat mereka. Ini juga bagus Pak yang B. Nah, untuk yang C, mengabaikan konflik tersebut juga tidak baik. Jadi yang A sama C dicoret Pak. B masih di keep dulu ya Pak ya. Yang untuk D, melibatkan seluruh kelas dalam diskusi terbuka untuk membahas pentingnya menghargai pendapat orang lain. Ini bagus juga Pak yang D, melibatkan seluruh kelas dalam diskusi terbuka untuk membahas pentingnya. Jadi antara B dan D di keep dulu Pak. Yang E, mengadakan konseling pribadi dengan kedua siswa untuk memahami penyebab konflik dan mencari solusi. Kalau saya boleh pilih Pak, mungkin saya lebih condong yang ke E Pak. Jadi langsung gitu ke dua siswa tersebut dan memahami penyebab konfliknya apa dan mencari solusi. Jadi lebih intens gitu Pak ke siswanya gitu. Kalau yang B sama D bagus sih Pak itu jawabannya. Tapi mungkin ya 4 atau 3, tapi saya pilih yang E. Oke, mungkin jauh beda ya. Ini Pak Ya, nilainya. Pasti betul, antara Pak. 3 ini jawabannya. Iya Bapak. Oke. Oke, terima kasih Pak Wahyu ya. Sama-sama Bapak. Ya. Oke, saya juga nih belum melihat tadi jawabannya ini. Oke. Kita langsung aja. Oh, ternyata yang D Pak Wahyu. Oh, yang D ya Pak? Ya, yang D di sini. Tapi yang E juga Pak. Bagus skornya. Iya. Bagus juga. Itu Yang B juga bagus Pak. Nah, ini. Malah yang 4 poinnya yang B ya Pak. Itu. Ini kita lihat dulu pembahasannya. Oke. Opsi A memisahkan, ini tadi kita skip sudah ya, kita skip ya, ini nggak bagus. Nah, yang B tadi, mediasi dapat membantu menyelesaikan konflik dan memulihkan harmoni, tetapi mungkin tidak selalu efektif jika kedua siswa belum siap untuk berdialog. Oke. Kemudian yang C, mengabaikan tidak baik. Kemudian yang D, mengadakan diskusi terbuka dengan seluruh kelas, mempromosikan pemahaman dan toleransi terhadap perbedaan pendapat, serta mengajarkan keterampilan sosial yang penting.
Kemudian opsi E, konseling pribadi. Ini membantu memahami masalah yang lebih dalam, tetapi mungkin tidak cukup dalam menyelesaikan masalah yang mempengaruhi seluruh kelas. Nah, ini mungkin yang dari sudut pandang pengaruhnya. Kemudian berdasarkan hal tersebut, ini yang D. Tapi kayaknya yang E ini saya rasa lebih tinggi ya dari yang B, Pak ya. Yang E ini kalau menurut saya lebih 4 terbalik kayaknya ini. Harusnya yang E ini yang dikasih. Oke, sebentar. Saya ubahkan dulu. Yang dijawab Pak Wahyu tadi itu 4 yang B. berarti, Pak. Sebentar, kita. Nah, harusnya ini yang 3. Ini yang 4. Oke, aja. Jadi biar di saat nanti tryout nilainya lebih bagus. Oke. Terima kasih Pak Wahyu. Ini jawaban berbeda tipis saja Pak Wahyu sebenarnya, kurang lebih saja. Cuma dari sini sudut pandangnya untuk apa? Menjadi pelajaran bagi seluruh siswa. Oke. Ini ada yang rahasia, Apip Faisal, silahkan. Mohon maaf Pak, Ya. ya mohon maaf. Untuk jawaban nilai yang E, itu seharusnya misalkan nih mengadakan konseling pribadi dengan kedua siswa, penyebab konkret mencari solusi. Antara E dan B, apa kira-kira yang menjadi poin yang paling penting mendapatkan nilai 4-nya ini nih Pak? Kalau konseling itu kan termasuknya ke konselornya ya Pak. Kalau misalkan sesi mediasi berarti kan otomatis masih bisa untuk yang memegang itu wali kelasnya Pak. Kalau konselor itu kan berarti masalahnya lebih dalam. Jadi Bapak berpendapat bagaimana Pak Apip? Kalau untuk konseling itu berarti kan kita mengadakan mediasinya ini dengan konselornya Pak. Konselor itu berarti yang menjadi penengahnya. Sedangkan kalau mengadakan sesi mediasi, kita sebagai wali kelas, lihat di soalnya sebagai guru. Ya. Nah, berarti kan emang benar nilainya 4. Karena yang kita tanganin itu kan siswa kita sendiri. Kenapa harus minta bantuan dengan konseling, sedangkan masalahnya kan tidak terlalu dalam. Ini konseling pribadi Pak ini, antara guru dengan siswa, konselingnya. Di situ juga yang itu kan mencari solusi, jadi mungkin lebih baik gitu Pak. Ya, terima kasih Pak. Ya. Hanya menyampaikan pendapat. Tidak apa-apa Pak. Iya. Tadi ya. Apa ini masukan juga. Karena kita juga di dalam diskusi ini kalau memang ada yang kurang pas kita luruskan gitu. Kan mencari yang siapa lebih baik tapi kita mencari yang terbaik gitu. Jadi nggak apa-apa masukannya. Oke. Jadi mengadakan konseling bagus, mengadakan sesi mediasi. Nah, ini. Mediasi ini berarti kita temukan antara Gimana, kedua Pak? siswa tadi. Mediasi kan berarti guru itu sebagai mediatornya antara siswa yang satu dengan siswa yang satunya. Nah, ini. Kemudian konseling pribadi dengan dua siswa untuk memahami penyebab. Nah, kalau konseling pribadi tadi berarti kurang lebih sih bahasanya ya. Mungkin dari ininya aja, kata-katanya aja. Kurang lebih saja. Jadi gimana nih? Yang mana kita kasih poin 4 nih? Yang B atau yang E? Menambahkan Pak, menambahkan boleh. Ya. Pak Wahyu ya? Oke, Pak Wahyu. Menambahkan pendapatnya Pak Wahyu. Ini dengan Pak siapa? Pak Susianto ya? Susianto. Ya, silakan Pak Susianto. Ya, untuk menambahkan saja dari poinnya Pak Wahyu, di situ tadi ada keterangan di penjelasan yang untuk yang D itu tadi konseling, yang untuk yang B itu mediasi. Jadi antara pertimbangannya antara mediasi dan konseling. Ketika mediasi itu berarti ketika terjadi masalah itu langsung diselesaikan di situ di dalam KPM tersebut. Dan ketika konseling itu lebih ke memilih waktu yang berbeda atau tempat yang berbeda seperti itu Pak. Mungkin poinnya betul
tadi yang B seperti yang pertama itu 4 dan yang yang E itu yang 3 gitu. Terima kasih. Jadi tetap Pak ya, jadi ya, tetap di awal tadi Pak ya poinnya, jadi nggak berubah. Nggak apa-apa ya Pak Wahyu, Pak Wahyu ya. Ya nggak apa Pak. Oke, ini apa-apa. Ini berarti ada masukan tadi, berarti sudah pas seperti yang awal tadi. Antara Pak siapa tadi, Pak Afif tadi memberi masukan, di Pak Susianto beri masukan ke kampung. Jadi beliau mengatakan mediasi ini saat kegiatan. Nah, ini konseling ini di waktu yang lain. Oke. Berarti tetap kita kembalikan lagi tadi. Kita kembalikan. Sebentar ya. Ini tadi 4. Yang ini 3. Nggak masalah, ini beda 1 poin aja. Oke. Ini ada Bu Yuyun. Silahkan Bu Yuyun. Iya Pak, kalau kita langsung sesi mediasi dong, berarti untuk pembelajarannya ditunda dong, ditunda pembelajarannya. Kalau dia langsung di mediasi gitu. Di sini ya mungkin sebentar aja Bu untuk meredakan perdebatan tadi. Mungkin setelah itu dilanjutkan lagi. Oke. Ibu Meti, ada yang ingin disampaikan Ibu Meti? Iya Tampaknya Pak, ini yang saya soalnya cuman sudah ingin mulai ini hot ya, jadi menimbulkan gejolak jadinya gitu kan. Nggak apa-apa. Itu Apa-apa. namanya soal-soal. Ya Ibu Meti. Iya, di sini kan sering terlibat, berarti sering lebih dari 1 kali siswa itu melakukan eh, bermasalah di kelas. Nah, menurut saya sih, saya lebih ke opsi E ya Pak, karena siswa ini telah melakukan bikin masalah di kelas itu lebih dari 1 kali. Jadi menurut saya itu siswa itu lebih karena penyebab konflik dan kita harus mencari solusi bagaimana caranya biar kedua siswa itu tidak terjadi untuk ke hari esoknya. Nah, saya lebih seperti itu sebenarnya, Pak. Oke, makanya itu punya pandangan masing-masing ya. Iya, Oke, benar. sudah Ya, saya terima tetap kasih. ya. Ibaratnya E sama B ini kurang lebih saja saya kembalikan kepada awal tadi supaya ini tidak berkelanjutan ya, dan kita stuck di sini ya. Ini enggak kita membahas satu soal ini, kita masih ada soal berikutnya. Jadi tetap aja sesuai yang tadi. Nah, itu aja. Jadi kita jangan fokus ke satu ini, sama dengan soal nanti saat tes ada soal yang sudah satu, kita habis di sini waktu kita, sementara soal berikutnya masih banyak. Itu aja sudah. Yang sudah terakhir tadi sudah semua ada poinnya aja, nggak usah dipermasalahkan lagi. Oke, kita lanjutkan aja ke soal berikutnya. Soal berikutnya, nah kita fokus pada pembahasannya tadi aja sudah. Ini. Nah ini pembahasannya. Yang B tadi, mediasi dapat membantu menyelesaikan konflik dan memulihkan harmoni, tetapi mungkin tidak selalu efektif jika kedua siswa belum siap berdialog. Yang E tadi, membantu memahami masalah yang lebih dalam, tetapi mungkin tidak cukup dalam menyelesaikan masalah yang berpengaruh seluruh kelas. Tetap opsi D yang terbaik ya. Kemudian B dan E. Kita lanjut aja ke soal ke-9. Oke. Apa lagi Bapak Ibu? Silahkan. Yang belum ada ini komentarnya. Banyak yang nutup kamera ini gimana? Oke. Yang aktif ini Ibu siapa ya? Siapa ini? Pak Saeb ya? Halo Pak Saeb. Ya Pak. Ya, silakan Pak Saeb. Yuk, soalnya.
Skenario ketidakadilan dalam penilaian. Anda menyadari bahwa beberapa siswa merasa tidak puas dan kecewa dengan hasil penilaian terbaru. Mereka percaya bahwa kriteria penilaian tidak adil dan beberapa siswa merasa telah diperlakukan berbeda. Sebagai guru, bagaimana Anda menangani situasi ini untuk memastikan keadilan dan memulihkan kepercayaan siswa dalam sistem penilaian? A. Mengabaikan keluhan siswa dan menjelaskan bahwa keputusan penilaian adalah final. Mengadakan pertemuan dengan siswa yang tidak puas untuk mendiskusikan dan menjelaskan kriteria penilaian. C. Merevisi semua hasil penilaian dan memberikan penilaian ulang pada semua siswa. D. Mengadakan sesi kelas untuk menjelaskan sistem penilaian yang mengundang siswa untuk memberikan umpan balik. E. Memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengajukan banding dan meninjau mereka secara dulu. Jawaban saya apa ya? D, Pak. Mengadakan sesi kelas untuk menjelaskan sistem penilaian dan mengundang siswa untuk memberikan umpan balik. Jadi dikasih tahu terlebih dahulu sistem penilaiannya seperti apa. Baik, Pak. Oke. Terima kasih Pak Saeb ya menjawab D. Kita lihat ke kolom komentar. Rata-rata menjawab D. Oke. Silahkan. Ada yang menanggapi? Kayaknya ini soalnya ya nggak terlalu hot banget ya. Nggak kayak tadi itu ya. Timbul hotnya langsung banyak nih. Tuh. Memunculkan semangat untuk menanggapinya. Oke. Belum ada? Langsung kita bahas. Oke. Skor A itu 1 ya, karena kalau mengabaikan itu pasti negatif. Kemudian skor B itu 3, skor C itu 2, skor D 5. Nah, di sini. Kemudian skor yang E ini 4. Nah, kenapa skor ini 5? Mengadakan sesi kelas untuk menjelaskan sistem penilaian dan mengundang siswa untuk memberikan umpan balik. Karena di sini situasinya adalah siswa tersebut tidak puas dengan kecewa hasil penilaian terbaru. Nah, karena tadi mereka seperti itu, kita adakan sesi kelas yang khusus untuk menjelaskan penilaian tadi. Nah, ditampilkan cara nilainya begini-begini, sehingga lebih jelas mereka paham. Itu sehingga menjadikan D ini skor terbaik. Nah, di sini. Langsung aja ke yang ke biru itu aja ya. Mengadakan sesi kelas untuk menjelaskan sistem penilaian dan mengundang umpan balik menciptakan transparansi dan memungkinkan siswa untuk merasa didengar dan dihargai. Nah, ini untuk menghemat waktu lagi karena kita masih ada beberapa soal. Kemudian soal ke-10. Oke, siapa lagi Bapak Ibu? Satu lagi, nanti saya 11 sampai 15 saya lanjutkan. Saya, Pak. Ibu sudah berapa kali Ibu Siti Asia? Baru 2 kali ini. Oh, baru 2 ya? Oke. Boleh dah, enggak apa-apa. Silakan, Bu. Skenario keterlibatan orang tua yang berlebihan. Anda memiliki seorang siswa yang orang tuanya sangat terlibat dalam pendidikan anaknya. Orang tua ini sering menghubungi Anda untuk menanyakan detail tentang setiap tugas, penilaian, dan aktivitas kelas. Mereka bahkan kadang-kadang meminta perubahan dalam cara Anda mengajar, sehingga sebagai guru, bagaimana Anda akan menangani situasi ini agar tidak mengganggu proses belajar mengajar, sambil tetap menjaga hubungan positif dengan orang tua siswa. A. Menolak semua permintaan. Oh, ini negatif. B. Menyediakan waktu khusus setiap minggu untuk bertemu dengan orang tua. C. Mengundang orang tua. Menjadi keterangan D. Membuat buletin mingguan atau bulanan merinci kegiatan kelas. Saya pilih option D, Pak. Membuat buletin mingguan atau bulanan yang merinci kegiatan kelas, tugas, dan pencapaian siswa. Sebagai bukti fisik mungkin itu, Pak. Supaya ada portofolio setiap anak, ada bukti fisiknya gitu, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Ibu Asia.
menjawab D ini juga sependapat ya, saya lihat di chat ini juga menjawab D. Nah, jadi kondisinya ini orang tua ya kadang terlalu aktif gitu ya, sehingga ingin tahu semua tentang kegiatan di kelas gitu ya. Ada semua ini bahkan nilai anaknya dan sebagainya. Ini ternyata juga bisa mengganggu proses belajar. Kita juga kalau sebagai guru ya selalu ditanyain dan tanyain gitu ya, rasanya kita juga kadang gimana gitu ya. Nah, ini bagaimana tuh kira-kira menangani hal ini? Jawabannya adalah yang terbaik itu adalah D, betul sekali ya Bu Asia ya. Jadi yang skor terbaik adalah D. A2, B3, C4, D5, E1. Nah, sini pembahasannya. Menolak semua pemerintahan dapat memperburuk hubungan dengan orang tua dan tidak membantu dalam menemukan solusi yang positif. Menyediakan waktu khusus bisa efektif, tapi bisa sangat memakan waktu dan tidak menyelesaikan masalah. Kalau mengundang sukarelawan, memungkinkan mereka melihat proses belajar dari dekat, tetapi bisa mengganggu dinamika. Nah, ini jangan juga terlalu ya. Kemudian yang ini yang terbaik ya, membuat buletin informatif, membantu menjaga orang tua terinformasi dan mengurangi kebutuhan mereka untuk intervensi berlebihan. Nah, mungkin buletin mingguan ini kita berikan laporan tentang kegiatan di kelas gitu yang kita sampaikan mungkin di dalam grup WA paguyuban kita sampaikan di situ secara berkala. Nah, jadi orang tua tahu kegiatannya ini kayak ini. Jadi mereka tidak introvert yang berlebihan, introversi yang berlebihan. Kemudian meminta bantuan otoritas sekolah terlalu formal dan bisa memperburuk hubungan dengan suara-suara ini. Kita langsung aja ya. Ada masih waktu ya untuk 5 soal secara ini ya. Bu Yeni mungkin mau membacakan ya, Bu Yeni? Iya Pak, siap Pak. Oh ya, silakan, boleh. Silakan Bu. Anda memiliki materi pembelajaran yang cukup padat untuk disampaikan dalam satu sesi. Sebagai guru, bagaimana Anda merencanakan pengguna waktu agar semua materi dapat disampaikan dengan efektif tanpa tergesa-gesa? A. Memulai pelajaran tepat waktu dan mengikuti rencana pelajaran yang ketat tanpa menyimpang atau memberi waktu untuk pertanyaan. B. Berbagi waktu sesi menjadi beberapa bagian, masing-masing untuk topik tertentu dengan jeda singkat di antaranya. C. Menyampaikan inti materi terlebih dahulu dan jika ada waktu tersisa membahas detail tambahan atau aktivitas terkait. D. Mempercepat tempo pengajaran agar semua materi dapat disampaikan meskipun ini mungkin membatasi pemahaman siswa. E. Mendorong siswa untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, menyesuaikan waktu berdasarkan dinamika diskusi tersebut. Jawabannya condong ke C, Pak. C, Bu ya. Oke. Kita lihat di kolom komentar. Oke. Ada C, ada B. Nah, ini beragam nih. Ada C, ada B. Oke, kita langsung aja, nggak usah berlama-lama lagi. Karena waktu kita sudah tinggal beberapa saat ya. Jawaban yang terbaik adalah C ya. Menyampaikan inti materi terlebih dahulu dan jika ada waktu tersisa membahas detail tambahan atau aktivitas terkait. Nah, ini jadi efisiensi waktu itu sebaiknya intinya dulu yang paling penting. Nanti kalau ada tersisa bisa kita detailkan lagi tambah-tambahan yang lebih rinci ya. Kalau mempercepat ini juga ini ya, nanti kalau takut siswanya nggak bisa menyesuaikan. Oke. Langsung aja ke yang poin C aja. Menyampaikan inti materi terlebih dahulu, memastikan bahwa informasi yang disampaikan dengan fleksibilitas untuk menambahkan detail jika waktu memungkinkan. Ini jawaban terbaik. Opsi lainnya nanti Bapak Ibu silahkan dibaca pada e-book yang saya bagikan. Soal ke-12.
Ada lagi Ibu Yeni tadi sudah ya. Silahkan yang ingin membaca. Pak Teguh, ada Pak Teguh? Iya, baik Pak. Ya, Pak Teguh, silakan. Teguh. Ya. Anda ingin mengintegrasikan teknologi dalam pelajaran Anda untuk meningkatkan keterlibatan siswa dan memperkaya proses pembelajaran. Namun, Anda sadar bahwa tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap teknologi. Sebagai guru, bagaimana Anda merencanakan penggunaan teknologi dalam pembelajaran agar semua siswa mendapat manfaat? A. Menggunakan teknologi hanya sebagai tambahan dan tidak membuatnya menjadi bagian penting dari pembelajaran. D. Menciptakan kegiatan yang membutuhkan penggunaan teknologi tetapi menyediakan alternatif bagi siswa yang tidak memiliki akses. C. Menyediakan perangkat sekolah bagi siswa yang tidak memiliki perangkat sendiri agar mereka dapat mengikuti kegiatan berbasis teknologi. D. Menghindari penggunaan teknologi sama sekali untuk memastikan kesetaraan di antara semua siswa. E. Memfokuskan penggunaan teknologi pada tugas-tugas rumah atau proyek yang bisa digunakan di luar jam sekolah. Jawaban saya yang C, Pak, untuk yang nomor 12. Menyediakan perangkat sekolah bagi siswa yang tidak memiliki perangkat sendiri agar mereka dapat mengikuti kegiatan berbasis teknologi. Sekian, Pak. Oke, terima kasih Pak Teguh. Ini adalah mengintegrasikan teknologi gitu ya. Nah, namun di sini tidak semua siswa memiliki akses terhadap teknologi. Nah, jadi bagaimana solusinya? Tadi sudah dibacakan, nggak perlu saya bacakan lagi, langsung ke jawaban, menanggapi jawaban Pak Teguh tadi, menyediakan perangkat sekolah bagi siswa yang tidak memiliki perangkat sendiri agar mereka dapat mengikuti kegiatan berbasis teknologi. Misalnya sekolah itu menyiapkan laptop, menyiapkan komputer, seperti yang dilaksanakan saat ANBK. Nah, itu disiapkan ya fasilitasnya. Oke. Apakah ini jawaban yang terbaik? Kita cek jawabannya. Betul sekali ya, skor C ini mendapat poin 5, kemudian ada skor B dengan poin 4, skor A dengan poin 3, skor E dengan poin 2, dan skor D poin 1. Nah, kenapa skor D ini mendapat poin 1? Menghindari penggunaan teknologi sama sekali. Nah, ini ya. Pada zaman sekarang ini, zaman teknologi, harusnya kita melek teknologi, bukan menghindarinya. Harusnya belajar gitu ya. Nah, ini pembahasan lebih rinci bisa dibaca di sini nanti. Nah, jadi langsung ke opsi C. Menyediakan perangkat bagi siswa yang tidak memiliki akses adalah cara terbaik untuk memastikan semua siswa mendapat manfaat dari teknologi. Nah, ini jawaban terbaik. Soal ke-13. Silahkan, ada lagi. Silahkan Bapak Ibu yang ingin berkomentar lagi. Belum ada? Kalau nggak ada, saya lagi yang membacakan. Tidak apa-apa. Oke. Anda sebagai guru matematika sedang merencanakan untuk mengajar topik yang cukup kompleks dalam suatu sesi pembelajaran 50 menit. Tujuan Anda adalah untuk memastikan semua materi dapat disampaikan dengan efektif, tanpa terburu-buru. Pendekatan mana yang paling efektif untuk mengelola waktu Anda selama sesi tersebut? A. Memulai kelas dengan penjelasan yang cepat dan efisien, kemudian memberikan sisa waktu untuk mengerjakan latihan, sambil menyisakan 10 menit terakhir untuk pertanyaan. B. Menghabiskan seluruh sesi untuk penjelasan mendetail, lalu memberikan latihan sebagai pekerjaan rumah. C. Membagi waktu menjadi 3 bagian, yaitu penjelasan, latihan di kelas, dan sesi tanya jawab. D. Memulai kelas dengan kuis singkat untuk mengukur pemahaman siswa, kemudian menyesuaikan kecepatan penjelasan berdasarkan hasilnya. E. Meminta siswa untuk membaca materi sebelum kelas, lalu menggunakan seluruh sesi untuk diskusi dan penyelesaian masalah. Lumayan hot juga nih soalnya nih, gitu ya. Oh, betul, kok dilihat ini betul semua ya. Yang mana ini yang paling betul? Oke, terakhir rata-rata menjawab C ya.
Oh, C. Oke, jawab C. Langsung aja saya bahas. Apakah jawaban mayoritas ini benar? Ternyata benar ya. Skor C ini memiliki poin 5. Disusul dengan skor D poin 4, skor A poin 3, skor B poin 2, dan skor E poin 1 gitu ya. Ini. Jadi sebaiknya apa? Membagi waktu menjadi 3 bagian. Penjelasan, latihan, sesi tanya jawab. Ini pendekatan yang baik tadi dengan waktu dengan sesi 50 menit tadi kita bagi gitu ya. Nah, ini. Kenapa? Ini pembahasannya. Opsi C tadi pembagian waktu yang merata antara penjelasan, latihan, dan sesi tanya jawab memastikan keseimbangan antara pengajaran, praktik, dan klarifikasi. Nah, ini tadi ya. Penjelasan tadi sama dengan pengajaran, latihan tadi praktik, tanya jawab itu klarifikasi ya, mengkomunikasikan. Soal ke-14. Ada yang ingin membaca? Boleh raise hand. Halo? Oke, belum ada. Berarti saya aja nih yang lanjutkan nih. Anda sedang merencanakan ulang tata ruang kelas Anda untuk semester baru. Tujuan utama Anda adalah memaksimalkan proses pembelajaran dan interaksi antar siswa, serta meminimalisir gangguan dengan mempertimbangkan karakter siswa dan kebutuhan kelas. Pendekatan mana yang akan Anda pilih untuk mengatur tempat duduk yang ideal? Nah ini, kita di sini di awal semester ingin membuat tempat duduk yang seperti apa? Nah, yang A ini baris menghadap ke depan dan siswa yang memiliki performa akademik lebih baik duduk di depan. Jadi seperti biasa ya, tapi yang pintar di depan. Nah, itu. Kemudian mengatur tempat duduk dalam bentuk kelompok kecil, di mana setiap kelompok terdiri dari campuran siswa dengan berbagai kemampuan. Dengan kelompok kecil, pintar, eh, yang lemah, yang kuat dicampur ya. Nah ini. Pada dalam pelajaran diferensiasi itu dibedakan yang ini yang agak pintar dengan yang pintar, kemudian yang biasa dengan yang biasa gitu ya, berdasarkan kemampuannya. Kemudian C mengizinkan siswa untuk memilih tempat duduknya sendiri tanpa intervensi dari guru ya. Jadi mau gimana kita serahkan pada siswa ya. Gimana guru tidak terlibat. Kemudian mengatur untuk tempat duduk dalam bentuk lingkaran U. Nah, agar semua siswa dapat saling melihat dan berinteraksi. Letter U kan Bapak Ibu bisa kelihatan nih. Seperti orang rapat ya berhadapan. Kemudian mengatur tempat duduk berdasarkan analisis kepribadian siswa dengan memisahkan mereka yang sering mengganggu. Nah, yang nakal tuh dengan yang nakal ya, yang mengganggu dengan yang mengganggu. Tambah jadi kayaknya nanti kalau di seperti ini. Oke, yang mana Bapak Ibu jawabannya? Oke. Ada yang B, ada yang D. Tapi rata-rata menjawab D nih. Nah, ini. Kalau yang standar yang A ini Bapak Ibu ya, menghadap ke depan itu sudah kelas standar. Tapi di sini yang sayangnya itu yang akademik lebih baik duduk di depan. Nah, ini mengedepankan satu siswa tapi tidak mementingkan siswa yang lain. Nah, oke. Ada yang B, ada yang C. Ada yang ingin berkomentar Bapak Ibu? Tidak ada ya? Oke. Saya, Pak. Siapa ini? Dengan siapa? Halo? Ya Pak, saya Bu Siti. Oh, Ibu Siti, silakan Ibu Siti. Yang mana? Saya tadi kalau pilih D, Pak, pilih jawabannya ini saya pilih D. Tapi kenyataan saya di kelas A, ya biasa berbaris. Biasanya memang anak-anak yang pinter pengennya di depan, terus anak-anak yang itu di belakang, Pak. Kadang di depan juga pindah lagi gitu.
Ya, kalau ini Kenyataan. melihat dari Pak. kenyataan Bu ya, tapi yang Ya. diharapkan ini yang terbaik berdasarkan soal ini. Iya Pak, D saya pilih D Pak. Tab D Bu ya, walaupun Ya. kenyataannya yang A, tapi di sini kita melihat konteks soal ini yang mana yang paling baik. Oke, terima kasih Ibu Siti. Ya Kita langsung Pak. ke pembahasannya karena sudah jam 22 ya, satu soal lagi mungkin 15 soal. Oke. Yang ini ada poinnya yang D. Nah, yang B tadi kelompok kecil itu 4 ya. Kemudian yang E itu kepribadian, kemudian yang A itu dapat poin 2 aja Bu Siti. Kemudian yang C itu 1. Dia mengizinkan siswa untuk memilih tempat duduknya sendiri ya. Nanti kacau nih, ada yang di sana tidak terarah ini. Oke, terima kasih. Satu soal lagi. Oke, satu soal lagi nih. Penutup kegiatan malam hari ini karena mungkin sudah 90 menit ya. 90 menit kita belajar, juga kita ada waktunya juga beristirahat ya. Anda baru saja diberi tugas mengajar kelas yang memiliki siswa dengan beragam latar belakang, budaya dan sosial ekonomi. Beberapa siswa menunjukkan antusiasme yang besar terhadap pelajaran, sementara yang lain tampak kurang terlibat atau mengalami kesulitan dalam mengikuti materi. Sebagai guru, bagaimana cara terbaik Anda untuk memastikan bahwa semua siswa merasa dihargai dan terlibat dalam proses pembelajaran? Ini, apakah A, menetapkan metode pembelajaran yang sama untuk semua siswa? B, menggunakan contoh-contoh referensi yang mencerminkan beragam latar belakang, budaya. C, memberikan tugas tambahan kepada siswa yang lebih cepat memahami materi sementara yang lain mengikuti kecepatan standar. D, mengadakan sesi diskusi kelompok di mana setiap siswa mengadakan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan perspektifnya. E, memberikan pilihan tugas atau proyek yang beragam, memungkinkan siswa memilih berdasarkan minat dan kekuatan mereka. Silakan Bapak Ibu. Oke. Banyak yang menjawab D. Oke, banyak yang menjawab D. Kita cek aja langsung. Ya, betul sekali ternyata ya. Ternyata skor D ini terbaik ya. Ternyata Bapak Ibu ini sudah hebat-hebat sebenarnya ini. Ya, sudah siap untuk SP3K. Tinggal ditambah lagi latihan soal yang lebih banyak gitu ya. Skor D, mengadakan sesi diskusi kelompok di mana setiap siswa mendapat kesempatan untuk berbagi pengalaman dan perspektifnya. Nah, lebih banyak apa student centernya berpihak pada murid, pembelajarannya itu harusnya berpihak pada murid, memberikan kesempatan pada murid, itu yang diharapkan ya. Nah, di sini pembahasannya mendorong interaksi dan penghargaan terhadap keragaman perspektif ini juga membantu membangun rasa komunitas dan pemahaman di antara siswa. Berdasarkan analisis, D dianggap sebagai pendekatan terbaik untuk memastikan semua siswa merasa dihargai dan terlibat. Nah, kemudian opsi E, pilihan yang kuat juga. Oke, saya start dulu. Oke, Bapak Ibu. Tidak terasa 90 menit ya kita sudah berada di ruang ini. Baratnya kita kurang efektif juga berlama-lama gitu ya. Mungkin 90 menit ini sudah bisa mewakili ya pembahasannya. Saya yakin Bapak Ibu nanti dengan diberikan lagi e-book, Bapak Ibu bisa belajar sendiri ya. Karena di sini hanya kita kolaborasi aja gitu ya. Ruang kolaborasi aja untuk pengantar dari SJT ini. Nah, untuk kelanjutannya Bapak Ibu nanti silahkan pelajari materi-materi yang kami bagikan, tapi dengan syarat saat tryout nanti tidak membuka modulnya. Betul-betul kemampuan Bapak Ibu ukur sendiri gitu ya. Saat tryout tidak usah buka modul. Betul-betul seakan-akan Bapak Ibu sudah siap di depan layar. Nah, ini. Mari kita berfoto bersama Bapak Ibu. Sebelum kita tutup kegiatan malam ini. Oke. Boleh dibuka kameranya? Oke. Buka ya.
menyimak itu bagus juga ya. Menyimak itu baik daripada kita berkata-kata yang gimana gitu ya. Itu menyimak itu juga bagus. Kita akan dokumentasikan. Silahkan Bapak Ibu dengan gaya terbaiknya gitu ya, dengan terbaiknya. Nggak usah tegang gitu ya. Senyum boleh gitu ya. Mungkin tegang ini karena mendekati tes kayaknya ini. Saya rasa nih. Dekat tes ini tambah tegang kayaknya gitu ya. Oke, Bapak Ibu tetap ini ya. Atau ada yang tes besok nih? Ada yang besok Bapak Ibu tesnya? Tidak, Pak. Belum ada ya? Belum. Yang paling dekat nih apa ya? Tanggal berapa nih yang kira-kira ini? Yang mau dekat nih sudah tinggal beberapa hari nih. Tanggal 11.